Saya mau tanya Pak Ustadz. Ya Bu, silakan Bu. Ini masalah ini keluarga. Suami saya ini nggak mau sholat. Diajak sholat, nggak mau. Iya, bentar lagi. Sampai sekarang udah berapa kali dibangun sholat. Iya. Sampai sekarang belum juga Ustadz. Gimana Ustadz? Solusinya yang terbaik. Saya sebagai seorang istri. Kalau pendamping kita nggak sholat, apa hukumannya? Ini sudah sering dibilangi. Ya. Nggak mau Ustadz. Anak-anak sudah ada Bu? Anak-anak udah besar semua. Laki-laki udah merantau tinggal sendirian di rumah. Suami saya ini sopir. Tapi tingkah lakunya tuh kadang-kadang pulangnya bawa alkohol. Gimana tuh Ustadz? Solusinya saya susah. Soalnya ini suami ini kalau dapatkan junjung kita dunia akhirat Ustadz. Ya kalau saya minta tolong beri petunjuk saya gimana solusinya Pak Ustadz. Apa salah saya seorang istri membangun untuk sholat Ustadz? Salah apa saya? Minta penjelasannya Ustadz ya. Iya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini tidak jauh berbeda dengan pertanyaan pertama. Ya. Kalau ibu yang barusan bertanya menyimak acara kita dari awal, maka pertanyaan pertama tadi pun sama dengan yang ibu tanyakan. Keluhan seorang istri terhadap suaminya yang tidak sholat. Namun keluhan ibu lebih dahsyat daripada keluhan yang pertama. Keluhan yang pertama bolong-bolong, kadang sholat, kadang tidak. Dari 5 kurang 1, hanya 4, atau hanya 2, hanya 3, tetapi ada sholatnya. Dan ibu keluhannya lebih berat daripada itu. Ya. Tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu yang bertanya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada ibu yang bertanya, dan siapapun kaum muslimat yang mengeluhkan suaminya seperti keluhan ibu ini, sekali lagi saya berharap ibu yang bertanya tidak tersinggung. Sekali lagi saya berharap tidak tersinggung. Biasanya iman kita tidak jauh beda dengan iman suami kita. Biasanya seperti itu. Namun terjadi hal yang luar biasa kadang-kadang, bahwa iman suami yang sangat minim Allah jodohkan dengan iman seorang wanita yang sangat kuat. Namun itu langka. Namun mayoritas iman kita tidak jauh-jauh beda dengan iman suami kita. Mungkin ada beda di dalam pelaksanaan sholat. Mungkin sekarang berbeda, dulu sama. Dulu sama-sama kurang peduli kepada masjid, sama-sama kurang peduli kepada pengajian, sama-sama kurang peduli kepada membaca Al-Quran. Namun berangkat usia semakin senja, kita semakin sadar dan kita mulai dekat dengan Allah dengan sholat, mulai membaca Al-Quran, sementara pasangan kita belum. Mungkin seperti itu. Ini angka mayoritas. Sekali lagi, tidak pasti bahwa apa yang terjadi mayoritas ini terjadi pada ibu yang sedang bertanya. Oleh karena itu saya mohon maaf, tidak ada maksud apapun, saya hanya bicara hukum mayoritas yang ada terjadi, sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran, at-tayyibuna lit-tayyibat, wat-tayyibatu lit-tayyibin, at-tayyibatu lit-tayyibin, wat-tayyibuna lit-tayyibat. Lelaki-lelaki suci, mulia untuk wanita-wanita suci dan mulia. Wanita-wanita yang suci dan mulia untuk lelaki-lelaki suci dan mulia. Sementara sebaliknya, al-khabithina lil-khabithat, wal-khabithuna lil-khabithat, wal-khabithatu lil-khabithin. Lelaki-lelaki yang tidak baik untuk wanita-wanita yang tidak baik. Dan wanita-wanita yang tidak baik untuk lelaki yang tidak baik. Ini angka mayoritas. Mudah-mudahan ibu yang bertanya bahagian daripada pengecualian. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Menikah dengan seorang lelaki yang tidak sholat dan pemabuk, pilihan kita. Toh dia yang kita pilih menjadi suami kita. Dan ketika melakukan pilihan itu, karena dia seorang lelaki yang sesuai dengan selera kita ketika pernikahan, saya tidak berbicara sekarang, tapi saya bicara di masa dulu ketika kita menikah. Kita tidak mencari seorang yang rajin membaca Al-Quran. Kita tidak mencari seseorang yang rajin menjaga agama. Mungkin bagi kita ketika itu lelaki seperti ini kuno, lelaki seperti ini tidak bisa memberikan
dunia. Lelaki yang seperti ini tidak bisa memberikan kebahagiaan. Namun sekarang ketika usia kita makin lanjut dan anak-anak sudah besar, kita mulai menyadari kesalahan kita dulu. Namun apa yang telah terjadi? Inilah takdir Allah. Toh dahulunya juga pilihan kita. Ya. Dan sangat jarang sekarang ini orang yang dipilihkan oleh orang tuanya. Dan kalau dipilihkan orang tuanya, jarang orang tuanya memilihkan laki-laki pemabuk yang tidak sholat untuk putrinya. Jarang sekali. Jadi sekali lagi, saya mohon maaf kepada ibu yang bertanya. Tidak ada sedikit pun masuk berbicara tentang ibu dan keluarga ibu. Tapi kita bicara kehidupan kaum muslimin secara umum. Karena pertanyaan ibu juga mungkin mewakili para ibu-ibu yang lain. Atau pertanyaan ibu mewakili para suami-suami yang lain yang punya istri mirip dengan sifat yang tadi disebutkan. Maka kita introspeksi diri. Akui bahwa ini kesalahan kita. Karena kita sudah salah pilih. Dan kita salah pilih dulu karena kitanya juga salah. Karena kitanya juga salah. Mungkin salah cara berpandang, salah dalam memaknai hidup, salah di dalam banyak kemungkinan. Namun, kesalahan masa lalu bukanlah sesuatu yang harus kita tangisi, namun sesuatu yang harus kita rubah. Terutama pada diri kita. Karena yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah hanya diri kita. Kita hanya ingin menjaga keselamatan, menjadi orang yang selamat untuk diri kita di akhirat. Orang lain kita tidak akan peduli. Termasuk suami yang sedang kita tanyakan, termasuk orang tua, termasuk anak yang mungkin lebih dekat secara hati kepada diri kita dibanding suami kita. Cinta kita kepada anak kita mungkin lebih tinggi, lebih kuat dibanding cinta kita kepada suami kita. Cinta kita kepada orang tua kita mungkin lebih tinggi dan lebih kuat dibanding cinta kita kepada suami kita. Orang tua pun kita tidak akan peduli di akhirat. Anak pun kita tidak akan peduli di akhirat. Siapa yang kita pedulikan? Diri kita sendiri. Maka kesalahan masa lalu untuk dirubah. Dirubah untuk yang sekarang dan masa yang akan datang. Orang yang merubah kesalahan masa lalunya sekarang sampai masa yang akan datang, maka Allah Tabaraka wa Ta'ala akan ampuni untuknya masa lalunya. Maka nasihat ini pertama kali kepada ibu yang bertanya. Mungkin, sekali lagi mungkin, kita juga salah. Dan kita telah banyak berbuat salah. Sehingga Allah takdirkan punya suami yang seperti ini. Karena punya suami yang seperti ini berat. Punya suami yang seperti ini berat. Yang tidak sholat, yang pulang-pulang berbau alkohol karena pergaulannya tidak baik, berat. Sangat berat sekali. Ya. Dan ketika saya mengatakan berat, hanya ibu yang bisa tahu makna berat itu. Sementara saya tidak mengetahui seberapa beratnya itu. Hanya ibu yang tahu. Tapi berat. Ya. Banyak ketika itu sudah terjadi, bukan hanya ini keluhan, pasti banyak keluhan-keluhan at-tabi'at yang mengikuti di belakangnya. Namun ibu tidak ceritakan. Cukup yang sedikit ini kita bisa dapatkan gambaran akan beratnya yang sedang ibu hadapi. Akan tapi ketahuilah bahwa dunia ini sebentar. Yang penting bagi kita diri kita terlebih dahulu. Adapun kita kepada suami, kewajiban kita adalah tadi nasihat. Biarlah dia marah, kita bangunkan. Jangan sampai tidak dibangunkan sholat subuh, ya. Tapi bangunkan dengan akhlak yang baik, tutur kata yang baik. Ya, bangunkan terus. Zuhur bangunkan, asar bangunkan, maghrib bangunkan, ingatkan, ajak. Wallahu ta'ala alam. Dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ibu diberikan kelapangan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Nah, jazakallah khair Ustaz. Terima kasih yang telah disampaikan oleh Ustaz tadi. Semoga menjadi solusi bagi yang bertanya, bagi ibu yang bertanya tadi dari Padang, Sumatera Barat.